kehabisan oli atau kurang oli karena dari seal ini. Begitu buat angkatan, ngong peledak gitu. Dan ngeliatin apa suara peledak itu, habis itu udah nggak mau jalan mobil kan. Ketika kecepatan tanggung, getar. Yang paling sering rusak itu yang bagian belakang tuh. Bagian belakang. Iya, betul. ini kenapa Mas Ardi? Karena saya ngeliat Pak Purbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Apedia, selamat sore. Masih dari bengkel kesayangan kita, Motor Yogyakarta. Kita lihat sore hari ini sudah hampir selesai semua pekerjaan dari kawan-kawan Motor, sehingga sebentar lagi akan pulang. Kalau di sini kalau udah sore ada kerjaan yang belum selesai diborong bersama-sama biar selesai, ya kan? Nah, jadi nggak ada mobil nginap, diusahakan, ya kan Mas Anang ya? Betul, Pak. Di sini kita ada Mas Hardi. Kita coba tanya Mas Hardi, apa yang mau dibagi buat Sobat AHPedia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Nah, ini mau informasi tahun apa Mas nih? Ini tahun yang baik, karena saya ngeliat Pak Purbaya. Gimana Pak? Ini tahun lawas ini Pak. Ini Tahun lawas ya? Tahun berapa ya ini ya? 2000-an ini. 2000-an ya? 2001? 2001 mungkin ya? 2001, 2002 ini. Oke. Gimana Pak? Apa yang mau kita bagi Mas? Ini mobil jadi permajaan sih Pak, banyak banget ini yang diremajakan. Kopling, ball joint, tirut, rack end. Nah ini pas lagi ngelepas kopling aja nih, ada propeller nih. Nah kita bahas propeller aja kali ya. Ini jarang ya kita bahas ya. Mobil-mobil penggerak roda belakang. Belakang ya. Jadi kebanyakan unit-unit Toyota itu masih mengadopsi ini Pak. Tapi yang baru-baru ini kayak Avanza itu udah pakai penggerak depan ya. Padahal dulu yang diunggulkan adalah penggerak belakang. Iya, karena apa? betul, Karena ya. buat tanjakan itu raja. Bener. Kayak gitu. Nah ini kebanyakan kerusakan yang dialami oleh propeller ini Pak. Pertama dari sisi paling depan. Nah di sini ada seal. Ini seal yang masuk ke transmisi ya, output transmisi ya. Ini dia kan ada arul-arulnya Pak. Ini sebenarnya adalah bekas seal. Oh, bekas seal itu ya? Jadi ini bekas seal. Nah kebanyakan nggak sering sih kita jumpain, tapi ada aja yang seal outputnya dia bocor, sehingga transmisi kehabisan oli atau kurang oli karena dari seal ini. Biasanya kan kalau mobil-mobil penggerak depan itu kan seal as roda, ya, seal drive shaft itu dia bocor. Kenapa? Karena biasanya habis turun kopling, turun matic itu dia lepas pasang atau ganti karet boot, itu dia mengakibatkan posisi yang berbeda ketika melawas dan juga memasukkannya. Nah itu kan tentunya akan sedikit melukai atau membuat longgar dari sealnya, sehingga nggak lama dari situ mungkin sekitar ya 6 bulanan itu udah bocor. Kayak gitu. Nah ini juga sama, biasanya kalau habis turun kopling ganti, nah ini kalau masangnya dia pas berbenturan dengan sealnya bagian ujung sini, nah itu dia mengakibatkan kebocoran. Makanya untuk pemasangan as roda maupun propeller teman-teman harus hati-hati memasukkannya, dan juga kalau ada kotoran dibersihkan dulu. Oh iya betul. Karena kotoran itu yang mengakibatkan kebocoran. Itu Pak Taufik. Ini kalau perbaikan ya nggak begitu mahal sih. Nyopot propeller. Terus yang berikutnya di sini Pak, nih ada cross joint. Nah ini cross joint. Cross joint ini biasanya oblak teman-teman. Kalau oblak tuh biasanya bunyi awal angkatan, terus ketika direm atau lepas gas itu akan bunyi cetek. Dan kalau dia digoyang-goyang gini, dia akan betul. Dia akan oblak. Iya. Pak Topik betul nih. Pak Topik mobilnya apa Pak? Chevrolet mobil. Iya, Chevrolet Loop. Jadi hampir mirip seperti ini. Ya. Oh Pak, ini truk ini ya, umplung. Truk umplung itu juga ada teman-teman. Nah, berikutnya di sini. Nah, kalau cross joint ini Pak Topik, gimana kalau misalnya dia diperas? Ada solusi, maksudnya gini, kalau misalnya dioblak gimana? Nah itu bisa dipres. Hah? Bisa dipres? Bisa dipres. Tapi dia di dalamnya itu kasih banyak vaselin biasanya. Kan di sini kan ada ini ya, ada apa namanya Pak? Bambu apa? Laker bambu ya. Laker bambunya itu dikasih plumase. Nah terus di bagian dua ini dipres. Kayak kita ngepres joint set itu loh. Nah joint set itu kepres. Kita pres juga ini. Tapi nggak lama. Itu hanya untuk P3 kan. Sebaiknya diganti. Gitu. Ini satu. Terus yang kedua ini ada laker. Ini laker ini penyakitnya ada dua. Yang pertama bunyi. Jadi kalau teman-teman pakai mobil terus ada suara, nah itu. Kalau gas dan lepas gas itu ada penyebabnya dari sini Pak. Jadi bukan suara gardan itu? Ada gardan ada di sini. Jadi kalau ya tergantung aja kita
posisinya kita lepas gini terus kita puter gini, kadang dia seret. Oh, seret. Jadi ya? putarannya tuh nggak linear, jadi Iya. ada glek 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 glek. Nah, itu dia udah mulai kena. Terus yang kedua oblak. Itu kalau udah oblak tuh jadi ketika kecepatan tanggung getar. Nah, itu ini. Sampai Itu ke pun juga body. sebenarnya crosswind kalau misalnya dia udah oblak, selain bunyi ya getar juga. Kayak gitu. Terus ini crosswind lagi, sama juga penyakitnya sama depan. Nah, sementara yang di sini oleng, Pak. Oleng itu gimana? Melengkung. Oh, oke. Itu melengkung bisa jadi karena kegedean beban loading itu terlalu besar loadingnya atau bebannya, sehingga dia ini kan sebenarnya syaratnya itu kan harus tahan terhadap daya puntir, Pak. Oh iya, benar. Harus tahan terhadap daya puntir, tapi kalau misalnya bebannya terlalu besar, ya ini juga bisa Yang ngolet. kalah ini ya? Biasanya kalau di teman-teman bubut itu sudah dimasukkan ke mesin bubut, terus diputar, terus kelihatan tuh weng ya, Oleng atau tidak itu oleng ya? atau tidaknya itu dia sambil dipanasin sambil di luruskan. Ini kalau dulu kita di Jogja belum ada, Pak, yang balance ini. Di Sekarang? Solo adanya. Iya. Sekarang udah ada? Nggak tahu karena jarang masuk. Kalau dulu Terano itu kita pernah dapat kasus, jadi dia ketika kecepatan agak tinggi dikit itu getarnya nggak karuan bodinya. Udah diganti ininya, karena ininya kan juga kena kan, Pak. Udah diganti masih getar juga. Akhirnya crosswind masih padat, masih kencang. Akhirnya begitu dicek ininya, ketika jalan diangkat mobilnya, terus di running, nah itu dia kelihatan tuh mogelnya. Oleng. Nah itu kita bawa ke Solo, di sana diperbaiki, dikirim balik ke sini sembuh. Nah itu, Pak. Tapi kekuatannya sama nggak tuh, Mas? Kan tadi Mas bilang Iya. modelnya dipanasin ya? Dipanasin. Jadi untuk dipanasin sama kenteng. Kalau untuk ketahanan terhadap bebannya apakah menurun atau tidak, tentunya barang yang kayak gini kalau udah di repair ya, itu tentunya akan menurun. Tentunya ya nggak ekstrim juga sih. Kalau dia misalnya dipakai setelah pembubutan, itu bahasanya ya, setelah pembubutan itu dipakai terus dia dalam jangka waktu yang nggak lama terus dia ada oleng lagi, berarti ya? dia sudah nggak mampu Harus ganti. menahan, harus ganti. Tapi kebanyakan sih aman. Kebanyakan aman. Gitu. Terus yang berikutnya sini, Pak. Yang belakang juga crosswind juga seperti itu. Nah, kita pernah dapetin yang kalah itu bautnya sini, Pak. Iya, ada 4 itu. Ada 4 baut toh. Nah, ini kita pernah dapeti karena dia mungkin ya tentunya baut itu kan memang mengikat, tapi kan dia kalau pas posisi tertentu dia kan ada hentakan. Ya. Hentakan itu yang mengakibatkan bautnya patah. Kita pernah dapat mobil di depan sini, Pak. Ya. Pas lagi perbaikan lantai ini. Jadi ada mobil Chevrolet bak. Wah, itu patah. Jadi begitu buat angkatan bawa cor-coran ini, Pak. Jadi kan pakai turun dari molen karena kita nggak punya pompa. Ya. Turun dari molen dimasukkan ke ininya, ke Chevroletnya tadi, Chevrolet pickup itu tadi. Begitu buat angkatan, ngomong peledak gitu. Kita ngeliatin apa suara peledak gitu, habis itu udah nggak mau jalan mobilnya kan. Dilihat ke bawah, propellernya udah gini. Lepas. Ini dia patah. Bautnya patah? Bautnya doang patah. Ini kita ganti pakai baut 12-an waktu itu, 4 piece, udah bisa jalan lagi. Chevrolet tua. Iya. Gitu. Nah, itu sebenarnya pengaruh dari bautnya yang sudah longgar atau emang bebannya yang terlalu berat? Ya dua-duanya, Pak. Gara-gara bautnya longgar, ya toh, dia nggak mampu menahan. Nah itu bisa waktu itu kita memang dapati hanya 3 baut ya. Mungkin yang 1 baut udah dilepas ya. Jadi kita dapati 3 baut itu udah yang 1 itu udah hilang di bawah, yang 2 masih nempel. Ya mungkin karena habis angkatan itu kan peledak gitu kan, masih muter, Pak, propellernya. Nah itu dia nggak mampu untuk menahan, akhirnya kita ganti pakai baut biasa, ya jalan sih. Jalan. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa model propeller, Pak, yang kita pernah dapetin itu yang dari teman-teman truk itu. Nah itu di propellernya itu ada sambungannya. Jadi yang output dari gardan atau yang masuk ke gardan itu dia ada sambungannya di sini. Terus bentuknya kayak sejenis gigi-gigi itu yang masuk ke dalam ininya, Pak, propeller sisi belakang. Nah itu pernah dilakukan penggantian ya, pernah dilakukan pembongkaran kemudian pasang lagi. Itu ketika mobil baru jalan 30-40an itu nggak enak, getarnya parah. Ternyata kuncinya adalah ini, Pak. Nah, poros ini dengan ini
itu wajib sama. Oh, Nah, oke. senter lurus. Nah, kalau yang model yang truk itu kan dia kan ada lepasan, Pak. Ah, 3 pasang, terus dipasang lagi. Kalau dia ini sama ini nggak kenceng, maksudnya nggak lurus, ah. itu dia mengakibatkan oleng. Olengnya tinggi. Nah, sehingga buat teman-teman yang biasa bongkar truk sih udah paham sih. Makanya ini balance-nya nggak berarti Mas? Nah, Ini betul. balance, nih. Ini balance. Nah, dia ada di 2 titik, Pak, kalau Iya, di tuh, sini. tuh. Sebenarnya ini 1, ini 2. Loh kok kenapa nggak sejajar? Termasuk yang di depan sini. Nah, ini balance propeller sendiri, ada tim khusus yang dia memang kerjanya membalance propeller. Karena kalau misalnya dia nggak dibalance seperti ini, bisa jadi tingkat olengnya besar. Ya kayak ban aja lah. Iya, ban ya. Nah, ban itu kan dia kenapa harus dibalance? Padahal kalau kita pikir kok di titik-titik tersebut yang dibalance. Kenapa nggak semuanya? Dikasih beban. Ya gitu. Baik, Mas Ari, kan ini ada yang saya lihat nih ya. Ada yang saya lihat dia cuma 1, nggak ada sambungan. Ini kan 2 nih ya. Dua ini ya. Iya, iya benar. Nah, kayak Avanza itu 1 ya? 1, Nah, itu gimana Mas? nggak ada bearingnya itu biasanya dimensinya ini lebih pendek. Oh, Kalau ini namanya nih, nah, antara ban belakang sama ujung dari transmisi. transmisi. Ya. Jadi tergantung posisi mesin, tergantung juga jarak antara gardan sampai ke ininya output Oke. output transmisi. Iya, iya. Kalau pendek biasanya nggak ada sambungannya. Tapi kalau yang panjang-panjang Terrano ini panjang-panjang tuh, dia biasanya ada bearing ininya. Sama kayak as roda depan Hah? untuk Grand Livina. Oh iya, iya betul ya. Nah itu kan ada yang Ada yang 2 ya? ada yang 2. Serena yang punya Pak Taufik itu kan ada 2. Nah pasti di tengahnya itu ada ininya, ada lakernya Benar. buat masukin. Gitu sih. Intinya buat ngimbangin aja. Kenapa nggak dibikin pendek aja, Pak? Biar seragam. Ya itulah seninya teknologi, seninya otomotif. Baik, pertanyaan terakhir Mas Ari. Ya, Pak. Ini saya sering menemukan dari 4 sambungan, cross join ya? Dari 4 betul. cross join ini, yang paling sering rusak itu yang bagian belakang. Baringin belakang. Iya, betul. ini kenapa Mas Ari? Kalau secara ini ya, secara apa namanya fungsionalnya ini roda itu kan ngayun, Pak. Oh, oke. Ngayun itu kira-kira titik mana yang paling sering kena? Yang paling dekat ayunan apa paling jauh? Paling dekat. Iya. Ya, karena gardan itu kan posisinya ada di as roda, sehingga ketika roda itu terkena gelombang permukaan jalan, maka yang paling sering kena goyangan adalah paling belakang. Nah, untuk itu cross joint paling belakang yang paling sering rusak. Kayak gitu. Jadi dia inilah kenapa fleksibel. Nah, itu sebenarnya adalah untuk ngimbangin kondisi permukaan jalan supaya gardan atau apa namanya, Pak? Ya gardan ya. Iya. Gardan ketika dia ngayun itu kan dia bisa fleksibel. Karena ini kan posisinya kalau transmisi kan nggak mungkin Gerak. Iya, nggak mungkin betul, ikut kayun, tapi yang paling belakang itu yang paling ikut kayun. Nah inilah yang paling rentan kena, bener kata Pak Taufik. Kenapa paling sering kena ya karena ayunannya paling besar. Gitu Baik. Pak Taufik. Baik, Mas Adi, pertanyaan terakhir ya. Kalau tadi terakhir juga, ini terakhir juga seperti. Nggak apa-apa Pak, kita ngobrol dulu. Nah, ini bagaimana Mas? Ada nggak servis khusus untuk propeller kalau di bengkel? Kalau di kami nggak ada. Oh, nggak ada. Di kami nggak ada. Paling kalau misalnya dia ada keluhan geter, itu paling kita coba kasih pelumas. Oh, ini ada lubang ini ya? Atau dibuka? Ya, atau beberapa pakai mobil pad? ada yang ini Pak. Dikasih pad ya? Apa sih? Dikasih pad. Jadi Pad, ya? apa namanya? Ditembakkan pad itu Pak. Iya. Pakai tembakan pad. Dia lebih lebih mengawetkan untuk dibandingkan dengan tidak dilumasi. Tapi sangat jarang sekali kita pakai kecuali ada keluhan geter. Nah, jadi seperti itu Pak, untuk kendala-kendala yang dialami oleh spare part ini yang namanya propeller, itu diantaranya adalah kebanyakan oleng, kemudian adanya penggantian cross joint, kemudian ada bearing dan juga seal yang dari output transmisi. Semoga video kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.